Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 253. Setelah membuat banyak fans penasaran dengan keberadaan Sekre atau Nero yang belum diperlihatkan sejak time skip 6 bulan, bersamaan dengan dirilisnya chapter 253, Yuki Tabata akhirnya mengobati rasa penasaran para fans ini dengan memperlihatkan Sekre yang sedang berusaha untuk menghentikan Vanika dengan sihir segel yang dia miliki. Lalu, sanggupkah sihir segel Sekre ini menyegel Vanika yang memiliki kekuatan iblis Megicula? Tapi bila sihir segel Sekre benar-benar dapat menyegel Vanika, lalu sanggupkah Vanika melepaskan diri dari segel tersebut? Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 253 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, menyesuaikan diri dengan kekuatan sihir serta sihir luar biasa milik Lolopechka merupakan sesuatu yang terbilang sangat sulit dan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ya, setidaknya itulah pesan yang tersirat dari perkataan Vanika yang berbunyi. Jadi, di sini ada seseorang yang bisa melakukan tag team bersama Lolopechka, ini akan jadi sangat menarik. Lalu, mengapa Noel dapat menyesuaikan diri dengan kekuatan sihir dan sihir luar biasa milik Lolopechka? Ya, menurutku ada 3 alasan sih. Alasan pertama, karena Lolopechka dan juga Noel memiliki elemen sihir yang sama. Alasan kedua, karena Lolopechka sendiri memiliki banyak sekali informasi tentang dunia sihir. Jadi cukup masuk akal bila Lolopechka sudah melakukan sedikit perubahan dengan sihir miliknya agar Noel dapat membiasakan diri serta menyesuaikan diri dengan lebih mudah. Alasan ketiga, karena saat ini teknik pengendalian kekuatan sihir yang dimiliki oleh Noel sudah setara dengan seorang kapten kesatria sihir, di mana hal ini terbukti pada saat Noel bertarung bersama dengan Nozel melawan Letoil Elf yang menggunakan sihir kompas. Jadi tidak heran jika Noel dapat dengan mudah mengendalikan sihir dan kekuatan sihir yang dia miliki di dalam sihir area orang lain. Hal menarik kedua, sihir area milik Lolopechka ternyata memiliki beberapa efek yang tidak dijelaskan secara detail oleh Yuki Tabata. Dan salah satu efek dari sihir area milik Lolopechka yang sudah dijelaskan adalah dapat mengentalkan darah seseorang. Ya, belum dijelaskan secara rinci sih apa maksud dari mengentalkan darah di sini. Ada kemungkinan maksud dari mengentalkan darah di sini adalah untuk memperlambat aliran darah seseorang hingga dapat membuat refleks dan pergerakan seseorang yang terperangkap menjadi jauh lebih lambat dari biasanya. Dan seharusnya sihir area yang digunakan oleh Lolopechka ini memiliki dampak yang jauh lebih besar kepada seorang pengguna sihir darah. Nah, mungkin karena hal inilah Noel dan juga Lolopechka sempat terlihat terkejut saat melihat Vanika masih dapat bergerak dengan bebas dan seolah tidak terkena efek dari sihir area milik Lolopechka. Hal menarik ketiga, seperti apa yang sudah diperlihatkan sampai sejauh ini, Sang Ratu Kerajaan Hati hanyalah seorang penyihir dengan peran support atau pendukung. Ya, hal ini sangat disayangkan sih menurut kami, karena bisa teman-teman bayangkan sendiri betapa mengerikannya Lolopechka bila dia bukan seorang penyihir dengan peran pendukung. Dan pastinya cukup masuk akal bila Lolopechka bukanlah seorang support, maka dia pasti dapat melepaskan beberapa serangan sihir dengan skala besar tanpa kehabisan mana atau kekuatan sihir. Berbeda dengan Julius yang langsung kehabisan mana atau kekuatan sihir setelah menggunakan satu sihir dengan skala besar. Oh ya, perlu diketahui bahwa Lolopechka memiliki 3 sumber kekuatan sihir. Pertama, kekuatan sihir di dalam dirinya sendiri yang diwariskan dari ratu-ratu sebelumnya. Kemudian sumber kedua adalah kekuatan sihir dari alam karena Lolopechka menguasai teknik mana metode. Dan yang ketiga bersumber dari undin atau roh sihir air. Oh iya, di samping itu dia juga dapat mengendalikan aliran kekuatan sihir atau mana yang ada di sekitarnya karena dia sendiri adalah seorang penyihir yang sudah menguasai teknik mana zone. Bahkan ia dapat menggabungkan teknik mana zone dengan teknik mana metode yang dia miliki. Nah, kebayangkan betapa besarnya kekuatan sihir Lolopechka. Hal menarik keempat, seperti teman-temannya yang lain, saat ini Noel sudah menguasai teknik runes dengan sangat baik. Terbukti dengan apa yang diperlihatkan saat Noel bertarung melawan Vanika di chapter 253. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri kan bahwa ada banyak sekali runes yang sudah digunakan oleh Noel untuk mempercepat refleks Noel dalam rangka menghindari serangan Vanika.
Oh ya, perlu teman-teman ketahui, form baru Noelle yang membuatnya menjadi terlihat seperti Putri Duyung bukan sekedar untuk fan service, dimana gambaran dari Putri Duyung yang ada di beberapa mitologi memang begitu adanya. Lalu mengapa harus mengambil bentuk dari Putri Duyung? Ya, menurut kami sendiri sih karena bagi Yuki Tabata, bentuk Putri Duyung adalah bentuk yang cocok untuk bertarung di dalam air. Dan satu pertanyaan yang belum terjawab sih, kemanakah baju yang dikenakan Noelle sesaat sebelum mengenakan form Putri Duyung? Ayo loh, ada yang tahu nggak? Hal menarik kelima, seperti apa yang dijelaskan di chapter ini, Vanica tidak mengingat tentang pertarungannya melawan Azir Silva, ibu dari Noelle. Lalu mengapa Vanica tidak mengingat Azir Silva? Padahal Vanica sendiri merupakan seorang penyihir yang sangat menyukai musuh-musuh yang kuat. Bahkan di chapter ini saja dia sempat berharap kalau Noelle tidak mati dengan cepat, karena bagi Vanica, Noelle merupakan salah satu penyihir yang sudah dia akui. Ya, kalau kata Vanica sendiri sih, dia tidak mengingat tentang Azir Silva karena dia tidak terlalu peduli dengan masa lalu. Tapi benarkah Vanica sudah berkata jujur? Atau mungkin ada sesuatu yang membuat Vanica tidak mengingat pertarungan Azir Silva? Seperti misalnya Vanica sudah lepas kendali dalam pertarungan tersebut, atau bahkan Vanica belum menjadi wadah Megicula pada saat itu? Ya, mungkin itulah opini dan pertanyaan kami sesaat setelah kami pertama kali membaca terjemahan fans. Tapi setelah kami membaca terjemahan resmi, Yuki Tabata sebenarnya sudah mengkonfirmasi bahwa alasan Vanica tidak mengingat tentang Azir Silva karena Vanica sendiri tidak memiliki keinginan untuk mengingat sebuah pertarungan yang sudah berlalu. Atau dengan kata lain, dia akan melupakan sebuah pertarungan yang sudah selesai. Hal menarik keenam, selain mewarisi jabatan sebagai ratu, pengetahuan dari ratu sebelumnya, serta mewarisi roh sihir air, ternyata Lolopechka juga mewarisi grimoire dari ratu-ratu sebelumnya. Bahkan Lolopechka juga sempat menjelaskan kalau sihir para ratu sebelumnya sudah terakumulasi dan diwariskan kepadanya. Jadi ada kemungkinan bahwa Lolopechka sebenarnya memiliki banyak sekali sihir yang belum diperlihatkan. Lalu seperti apa sajakah sihir yang sudah terakumulasi dan diwariskan kepada Lolopechka? Menarik untuk kita nantikan. Hal menarik ketujuh, walaupun Lolopechka mewarisi pengetahuan dan kekuatan yang luar biasa, pada dasarnya Lolopechka hanyalah seorang manusia biasa yang merasa kesepian karena dia terpaksa harus mengabaikan perasaannya sendiri dan terpaksa harus menanggung beban seorang ratu sendirian. Nah, mungkin karena itulah di pertarungan pertamanya melawan Vanica, Lolopechka terlihat masih ragu-ragu untuk melawan Vanica dan berujung dengan sebuah segel kutukan di tubuhnya. Lalu berkata apa yang dilakukan oleh Sekre, Mimosa dan juga Noelle yang sudah menganggap Lolopechka sebagai teman, sang ratu terlihat sudah mulai mendapatkan keteguhan hati dan kehilangan keraguan di dalam dirinya. Hingga pada akhirnya Lolopechka mengusulkan sebuah rencana atau strategi untuk mengalahkan Vanica. Dan setidaknya itulah yang ingin disampaikan oleh Yuki Tabata lewat sebuah flashback tentang Lolopechka di chapter 253. Hal menarik ke-8, Vanica akhirnya menggunakan kekuatan penuh. Dan dari adegan ini akhirnya terungkap beberapa fakta mengenai Vanica. Fakta pertama, Vanica hanya mampu menggunakan kekuatan iblis sebesar 70%. Ini berarti bahwa Vanica merupakan anggota Daktriad dengan persentase kekuatan iblis terendah. Fakta kedua, sama seperti Zenon, Vanica juga melengkapi bentuk tanduk iblis dan sayap iblis dengan sihir dasar yang dia miliki, di mana Zenon melengkapi tanduk dan sayap iblisnya dengan sihir tulang, sedangkan Vanica melengkapi sayap dan tanduk iblisnya dengan sihir darah. Fakta ketiga, sama seperti Dante, Vanica juga memiliki sebuah tanda khusus di bagian dadanya ketika dia menggunakan kekuatan iblis dengan jumlah tertentu. Namun, tanda khusus di dada Vanica memiliki pola yang berbeda dengan pola tanda khusus Dante. Fakta keempat, dengan jumlah kekuatan iblis tertentu, Vanica dapat menciptakan bentuk iblis yang dia miliki dengan mudah. Seperti misalnya, tangan iblis yang dia ciptakan dengan sihir darah. Dan hal ini menyerupai apa yang terjadi pada Asta, di mana dengan jumlah kekuatan iblis tertentu, Asta dapat menciptakan bentuk tangan dan kaki iblis dengan kekuatan anti sihir yang dia miliki. Fakta kelima, dengan jumlah persentase maksimal yang bisa digunakan, Vanica terlihat menumbuhkan ekor iblis dengan ujung berbentuk seperti layaknya logo kerajaan Spade.
Dan hal ini mengisyaratkan bahwa ekor iblis akan muncul ketika pengguna kekuatan iblis menggunakan kekuatan iblis dengan persentase maksimal. Oh ya, maksud persentase maksimal di sini adalah jumlah kekuatan iblis yang bisa digunakan oleh si pengguna kekuatan iblis. Hal menarik ke-9, berkat rencana Lolopechka dan kerjasama Lolopechka, Noel dan juga Segre, di halaman terakhir terlihat bahwa Nero yang sudah bisa menggunakan teknik mana metode untuk memperkuat sihir segel miliknya berhasil menggunakan sihir segel kepada Vanica yang pada saat itu sudah menggunakan kekuatan iblis sebesar 70%. Tapi uniknya saat Nero sedang menggunakan sihir segel, Nero sempat berkata, "Aku akan menyegel kekuatan iblis milikmu yang kau banggakan." Ya, sebenarnya dari perkataan Nero ini masih memiliki dua artian. Artian pertama, Nero hanya akan menyegel kekuatan iblis milik Vanica. Artian kedua, Nero sedang berusaha menyegel kekuatan iblis Vanica sekaligus Vanica itu sendiri. Ya, walaupun dua hal tersebut belum bisa kita pastikan, tapi bila Nero benar-benar menyegel kekuatan iblis Vanica beserta Vanica itu sendiri, lalu bisakah Vanica melepaskan diri dari segel milik Nero? Nah, sebelumnya perlu teman-teman ketahui bahwa jawaban untuk pertanyaan ini sepenuhnya hanya opini atau pendapat kami ya, dimana menurut kami sendiri segel milik Nero masih memiliki beberapa kekurangan. Seperti contohnya, keefektifan sihir segel Nero bergantung dari kekuatan sihir yang dia miliki. Kemudian sihir segel milik Nero tidak serta-merta menyegel atau mengurung seseorang begitu saja. Mengingat saat Nero menyegel Zagreid saja, Nero yang pada saat itu menggunakan kekuatan batu sihir membutuhkan waktu cukup lama sebelum dia berhasil menyegel Zagreid. Bahkan waktu itu Zagreid sempat melepaskan sebuah sihir terlarang. Ya, intinya di saat proses penyegelan belum selesai, orang atau iblis yang disegel masih bisa menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melawan atau bahkan mengeluarkan sebuah sihir seperti yang dilakukan oleh Zagreid. Jadi cukup masuk akal bila Vanica akan melawan sihir segel Nero. Kemudian dari fakta bahwa Zagreid yang belum memiliki wujud fisik dapat melepaskan diri dari sihir segel Nero yang sudah diperkuat dengan kekuatan batu sihir, hal ini mengisyaratkan kalau sihir segel Nero masih memiliki celah untuk melepaskan diri. Ya, kalau Vanica bisa memanfaatkan hal ini, ya dia bisa lolos. Ingat, Zagreid yang belum dapat tubuh fisik aja bisa lolos. Sekian dari kami, and see ya.